ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch you through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah. Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok. Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan? Sungguh ku merindukanmu sejak pertama bertemu. Dengarkanlah isi hatiku. Cinta, cinta, cinta. Aku gila, gila cinta. Siang malam wajahmu selalu terbayang-bayang di mataku, terlukis indah di kalbuku, bagaikan permaisuriku. Cinta, 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 oh cinta, cinta gila. Oh gila, 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 karena cinta, cinta, cinta. Cinta ini tiada duanya, rasa ini tiada terkira. Hanya dirimu yang akan bisa membuatku bahagia. Cinta, 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 oh cinta, cinta, cinta gila. Oh gila, 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 aku gila karena cinta. Secawan cinta hanya untukmu juwitan. Menggugah rasa, merasuk jiwa, rasa rinduku padanya. Oh andai saja diriku bisa mendapatkan cintanya. Cinta ini tiada duanya, rasa ini tiada terkira. Hanya kau yang membuatku bahagia. Cinta, 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 oh cinta, cinta, cinta gila. Oh gila, 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 aku gila karena cinta. Cinta adalah sebuah misteri yang turun dari mata langsung ke hati, tak akan ada yang tahu kapan datang ia, karena ia datang dan pergi seperti angin. Oh Tuhan, berikan aku cinta yang sejati, cinta yang putih dan tak kenal pamrih. Cinta, 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 oh cinta, aku semakin gila karena cinta. Cinta, 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 oh cinta, cinta, cinta gila. Oh gila, 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 gila karena cinta, 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 cinta. Ingin rasanya ku katakan saja, tapi hatiku malu mengatakannya. Mungkin lewat lagu dan syair cinta ku bisa mengungkapkan semua rasa. Oh cinta, 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 oh cinta, cinta, cinta gila. Oh gila, 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 gila karena cinta, 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 cinta. Oh cinta, 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 oh gila, 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 gila. Oh cinta, 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 aku gila karena cinta. Kabaratna Pro 4.
Bersama budaya durian merupakan komunitas unggulan di daerah Polobo sehingga banyak dijumpai produk atau kuliner Polobo yang berbahan dasar durian. Dombu durian misalnya olahan daging durian yang dicampur dengan gula merah atau gula pasir kemudian dikeringkan. Sesuai namanya, rasa gurih durian pada makanan khas ini sangat pekat. Pada saat yang sama terdapat cita rasa manis dari gula yang dicampurkan. Dombu durian ini memiliki tekstur kenyal namun tetap bertekstur lembut karena terbuat dari daging durian yang halus. Dombu durian cukup tahan sehingga dapat disimpan beberapa hari. Dombu durian biasanya dijual di pasar dengan harga sekitar 100.000 per kilogram ya sobat. Demikian kabar Ratna Pro 4. Lahir dan menatap mentari di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri.
padu, tak pernah berpisah. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya. Syariat, satu hari, satu ayat. Bersama Dai Raja dan Ustadz Muslim Buhari. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas, maha mengetahui. Pendengar yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang ada di pikiran kita, di benak kita, ketika kita mengeluarkan harta kita, secara kasat mata kita mengatakan, habis harta saya. Padahal pada hakikatnya Allah yang menjanjikan. Kalau Allah yang sudah berjanji kepada kita, tidak ada yang mustahil. Toh kita hidup di dunia ini kan yang menghidupkan kita Allah, yang mengatur rezeki kita kan Allah. Allah cuma menyuruh kita untuk beribadah. Urusan rezeki Allah yang mengatur. Cuman kan banyak orang yang mengatakan, wah kalau saya bersedekah habis harta saya. Padahal dia tidak ingat janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, sebiji dia tanam akan tumbuh 1 batang, akan mengeluarkan 7 tangkai. Setiap tangkainya akan mengeluarkan 100 butir. Apa kita tidak yakin dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ayo keluarkan harta kita, dan yakin Allah pasti akan mengganti apa yang kita keluarkan. Karena dalam hadis qudsi dikatakan, saya tergantung dari prasangkanya hambaku. Kalau hambaku berprasangka baik, maka saya akan penuhi. Tapi kalau hambaku tidak berprasangka baik, maka saya tidak akan penuhi. Pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menitipkan harta kepada kita. Ingat, ada haknya anak yatim, ada haknya orang miskin, ada haknya masjid. Maka keluarkanlah, Allah pasti akan lipat gandakan. Oke coy? Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang Jakarta, sahabat budaya, di pagi hari ini tentunya di acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Dan ini kita akan membahas topik-topik yang menarik di pagi hari ini. Tentunya yang kamu undang sahabat budaya nantinya di ruang dengar kami di 92,5
ada Bangsa, ada Bu Risma, Pak Zul, bawahannya juga ada Pak Iwan dan Pak Oni, Pak Wahyu juga, selain juga ada Dek Mumpul Sekanu dan Dek Hidayah, ada Bu Sudarsia, Pak Nudin, Niar, ada Bu Ramla, ada Ardi Bangka, Ismail, ada Abu Amran, Bang Jona dan semua pendengar setiap Kabupaten Makassar yang tidak dapat bagian suka satu persatu. Tentunya nanti banyak akan sediakan telepon Sahabat Budaya. Di acara Peribahasa di 0811 420 920. Sebelum itu kita akan dengarkan dulu beberapa lagu sebelum kita akan undang Ki semua masuk di acara Peribahasa di pagi hari ini. Ada lagu Berani Cakit Dikit ini dari Andi Dila. Jadi teman-teman tetap bersama kami di acara Peribahasa bersama Ria.
Mozaik Budaya. Saat menghadiri pesta pernikahan masyarakat Bugis Makassar, pasti Anda menemukan hidangan khas kue tradisional barongko. Kue ini selalu ada bukan tanpa alasan. Sesuai dengan namanya, barongko merupakan singkatan dari barangku mua udoko dalam bahasa Bugis, dan dalam bahasa Makassar, barangku tong kuroko, yang artinya barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya, adonan yang bahan bakunya adalah pisang juga dibungkus dengan daun pisang. Bagi orang Bugis Makassar, istilah tersebut sangat mendasar dan memiliki nilai filosofi, nilai utama dalam budaya Bugis dan Makassar, yaitu istilah siri atau harga diri. Membungkus atau menjaga harga diri merupakan amalan dari siri. Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat sendiri dan keluarga. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa? Ya, saya Pak Kiai. Silakan masuk. Ya. Apa cerita dan apa? Penceramah yang pernah saya dengar bahwa wanita itu yang sudah tua rambutnya sudah tidak aurat lagi. Yang saya tanyakan, apakah memang betul begitu rambut punya batas? Ini nih yang ditunggu, program acara bulan Ramadan, Pak Kiai dan Deng Naba. Kata nenek aku, acara ini hits pada zamannya loh. Penasaran? Yuk kita dengarkan In Memoriam, Pak Kiai dan Deng Naba di waktu sahur di sepanjang bulan Ramadan, pukul 3.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 94,4 FM, Pro 1 RRI Makassar. Raih keberkahan di bulan suci Ramadan. Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Sahabat Tamu berikan masih bersama Bang Rian di acara Bari Basa. Baik, kita undang lagi ke sahabat budaya. Baik yang bergabung silakan di 0811 400 9220. Topik yang kita akan bahas kali ini yaitu maraknya aksi penipuan jelang Lebaran. Bagaimana menurut ini? Apa yang perlu diantisipasi? Apa yang perlu dilakukan penindakan atau mencegah terkait dengan maraknya aksi penipuan jelang Ramadan? Karena banyaknya aksi penipuan Ramadan kali ini cukup marak, baik itu melalui cara berbagai modus, diantaranya modus dengan tertukarnya paket itu dapat oleh penipuan. Ada juga pasobis atau penelpon tidak diketahui nomornya. Di sini di mana pelaku selalu seolah-olah dia merupakan call center atau pelayanan. Ternyata dia merupakan oknum yang meminta data-data pribadi dan tentunya meminta password dari ATM maupun dari banking dan maupun juga mengirimkan uang sejumlah uang atau pribadi. Baik, kita undang di 0811 Halo Bari Basa, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo Bang Jena. Ya, halo juga. Bagaimana
puasanya di hari ke-20 ini masih kuat sehat? Ya, alhamdulillah. Sudah berapa mie bolong-bolongnya? Ya itu cuma saya yang tahu. Yang mana boleh mana tidak. Yang penting tidak tidur sambil berdoa. Jadi tadi imsaknya jam 7 ya? Ya, Imsaknya jam 7. jam 8. Jam 8. Terus sudah sarapan kan? Nah? Sudah sarapan? Sudah dong tadi sarapan. Oke, apa itu? Sabur bayau. Gitu. Bubur. Banyak noh. Ya. Ini kita membahas terkait dengan maraknya aksi penipuan jelang Lebaran. Nah, kita sendiri pernah tidak mengalami atau mungkin pernah mendapatkan para pelaku penipu ini berbagai modus. Bukan hanya menjelang Lebaran, setiap saat ada lah. Iya. Dengan cara-cara apa itu ya? Iya, dengan cara menelpon, dengan cara bagi-bagikan kupon, dan sebagainya. Iya, tapi kuncinya yang jelas jangan mudah percaya. Itu saja kuncinya. Jangan mudah percaya. Jadi tapi biasanya itu orang kalau dia terima SMS, lewat SMS, dia gembira. Dengan embel-embel Anda menang 100 juta. Iya. Umur Anda saya sekarang mendapat undian sekian juta. Dia kan seperti dia gembira nih, dia percaya. Biasanya orang yang seperti ini itu mudah dikasih tahu itu. Mudah dikasih tahu. Dia susah dikasih tahu. Oh itu penipuan. Dia tidak percaya itu. Iya. Iya karena itu kan ini uang atau mobil. Iya. Itu kan memang ada beberapa modus itu. Dia lewat SMS, dia lewat telepon langsung, atau dia itu memang ada kesukaan itu, dia lempar-lempar kupon itu di depan rumah orang. Iya. Artinya pernah ada satu keluarga sini yang tinggal di belakang pasar Tanahku. Itu pagi-pagi dia dapat kertas yang digulung kecil, lalu dibungkus plastik, dia buka, ini produk kopi. Ada di situ selamat Anda mendapatkan hadiah mobil. Lengkap dengan apa namanya orang di situ apalagi namanya itu pengacara apa namanya konsultasi dan sebagainya. Itu dia percaya. Dia datang di rumah dia kasih tahu saya sebenarnya itu penipuan. Ini masa penipuan begini? Terserah kami kita pergi saja kita pergi tanya di toko-toko brosur itu karena pasti dia tahu. Iya jadi karena itu kalau manda undian dari perusahaan itu kan pasti ada iklannya, ya kan? Pasti ada iklannya atau apa-apanya di brosurnya ditempel-tempel di toko-toko. Itu pasti ada. Iya kenapa tiba-tiba ada ditemukan di depan rumah itu? Ya toh ini penipuan. Dia tidak percaya sama saya. Saya bilang pergi saja tanya di brosur. Dia pergi tanya yang itu tidak ada lagi. Nggak begitu. Kalau ada pasti kita tahu. Ini dia baru percaya. Jadi tidak ada. Iya. Banyak seperti itu. Dulu di sini juga saya masih menjual pulsa ya. Ini buruh dia di pelabuhan. Dia datang di rumah beli pulsa. Dia kan disuruh kirim pulsa 100, 50, 100. Jadi dia beli. Terus bilang apa namanya? Siapa suruh? Bilang ada. Iya toh? Ada sebentar dia datang. Dia suruh beli pulsa. Jadi saya transfer kurang lebih 200. Saya bilang itu betul tidak ini? Iya bilang betul. Ini nanti sebentar orangnya datang. Pak, ini kita ditipu. Ini tidak benar ini. Tidak, kan dia telepon saya.
dia akan datang. Dia dijanjiin itu uang, mereka berapa 50 juta kayak gitu. Dia disuruh transfer pulsa itu. Gua suruh transfer. Tapi saya bilang ditipu ini. Tidak benar ini. Dia naik sepeda tuh baru celakanya. Dia bilang nanti yang datang bayar ki. Ya toh? Tidak ada. Terpaksa sepedanya 1 juta. Iya, 1 juta baru itu pun sepedanya pinjam. Sudah pinjam lagi. Iya. Ya sudah 3 kali saya dulu sini saya ada teleponnya saya sita. Iya. Ada tetangga saya juga pernah dulu sini. Dia sudah transfer 300 pulsa. Saya kasih tahu tidak percaya saya. Dia tidak percaya saya. Saya bilang kita itu ditipu. Saya kasih tahu keluarganya sebelum ditipu gitu. Walaupun kita sudah kasih yakinkan dia. Saya kasih tahu. Saya yakinkan. Dan tidak ada itu. Kita bilang dia mau datang sebentar ini. Dia bilang nggak ditipu itu. Dan dipercaya. Tetap ngotot. Ini data. Ya kan tetangga datang semua saudaranya. Saya bilang saya sudah transfer kurang lebih 300. Saya bilang ditipu gitu. Bilang tidak, kirim lagi. Saya bilang bayar kembali dulu kalau kita mau apa namanya kita kirimkan. Betul? Saudara juga bicara bilang kirim bilang saya tanggung jawab toh. Iya, saya kirim itu. Iya. Hari saya sudah kirim, dia telepon dia tidak diangkat nih teleponnya. Iya, saya bilang itu saja bilang kita ditipu. Buat dia percaya. Jadi bagi sebenarnya jangan mudah percaya. Kita harus cek di lapangan. Betul tidak? Apalagi kalau ada undian misalnya, iya biasa kan ada dari bank misalnya toh, ya kan? Atau biasa dari apa namanya ini yang macam Telkomsel, Indosat apa dan sebagainya. Harus dicek dulu, betul tidak ini? Kita tanya-tanya ke konter-konter atau apa. Kalau dari bank, kita tanya di bank langsung. Jangan mudah percaya. Itu karena, tapi biasanya kalau memang yang butuh ada itu tuh, mulai sekali percaya itu. Langsung itu semangat. Dia dapat. Nomor ATM di belakang sama nomor OTP. Iya, itu kan kalau sudah berhasil nih. Sudah berhasil dia percaya kan? Iya. Dia janji begini. Ya oke, paling saya minta nomor anunya, ATM-nya kah atau nomor rekeningnya kah? Kayaknya seperti itu. Dan biasa orang yang memang apa namanya mudah percaya, apalagi kalau tiba-tiba dia kenapa sudah dapat misalnya dapat undian. Sangat mudah sekali. Ada juga modus terbaru sekarang. Ayo kalau itu saya belum pernah dapat. Kalau itu Pak Sobis juga kan Pak Sobis sudah lama. Pak Sobis sudah lama. Yang paling banyak juga itu yang mengaku anaknya ditangkap pada kasus narkoba. Oh iya, biasa juga itu bilangnya ini anaknya ada di kantor polisi. Kalau mau dibebas kita transfer sekian. Seperti itu. Dan itu juga sebenarnya banyak orang. Dan itu mungkin banyak orang korban karena mungkin sebagai orang tua mungkin kaget. Ternyata anakku begini ternyata. Iya. Tapi biasanya juga ada sasaran. Dia bilang biar mikanin saja di situ. Dia sudah tahu. Dia sudah tahu modus ini ya. Iya. Itu kalau Pak Sobis itu lama. Itu bahkan ada teman Facebook itu terlibat seperti itu. Dan sekarang sudah tinggalkan kampungnya. Iya. Pak Sobis memang luar biasa. Dan memang pernah ada kejadian juga ini orang bukan saja penipuan, ternyata hipnotis. Iya banyak. Hipnotis. Banyak lah. Artinya sekarang itu tinggal orang yang memahami ditipu tidak ada, kurang. Tapi penipu itu banyak. Iya kan, dengan segala modus, dengan segala cara itu dilakukan. Jadi langkah terbaik dari masyarakat itu sendiri yang diantisipasi itu jangan udah percaya dan selalu curiga. Iya, itu harus di tingkat kewaspadaan harus ditamakan itu. Iya kan? Sekarang itu kita selalu dituntut untuk bersangka baik. Tapi kalau mengenai hal ini harus Anda bersangka buruk. Iya kan? Itu jangan selalu mudah percaya lah. Apalagi orang yang tidak kenal gitu ya. Oh iya. Apalagi kalau mau melalui telepon kah
kenapa Anda tiba-tiba ada undiannya di BRI, di BNI, apakah baru Anda tidak punya tabungan? Iya Ya kan, yang seperti jadi- itu. Kalau logikanya, Anda tidak punya tabungan, tiba-tiba dapat hadiah dari bank salah satu. Ada juga modus begini. Dia itu, saya selalu mengalami ini. Dia pura-pura dia kenal kita, ya kan? Ini pada saya dapat begini. Halo, iya halo, dengan siapa ini? Asal kita tidak tahu. Saya ini temannya. Jadi yang selalu, iya. Siapa ya? Itu yang orang itu, yang orang Jawa kan, yang selalu mau masuk di radio itu. Oh, saya bilang, oh Pak Widi ya. Bisa sebut nama, Pak Widi ya. Iya, masa lupa. Bilang, oh maaf karena nomor-nomornya nggak saya simpan di sini. Dia bilang begini, saya di salah satu kantor pemerintah. Ini ada urus, ini masalah uang. Jadi nanti juga saya akan bagi kepada Pak Jono lah, seperti itu. Oh, bilang begitu? Iya, lalu dia terima kasih Pak Le. Jadi dia tuh bilang, oke Pak Le, saya akan ini saya sudah di kantor ini urus, dia kan. Tidak lama lagi menelpon lagi, Saya bilang tidak beres ini orang. Ketahuan ini. Iya. Jadi ya telepon dia sampai angkat nih. Gitu. Jadi sebenarnya begitu, ini baru-baru ada lagi. Begitu lagi modusnya. Jadi memang kita harus So, kenal. harus bijak menerima Iya. segala hal telepon maupun pesan gitu ya. Iya, harus dicek lah. Jangan mudah percaya, harus dicek dulu. Dan jangan apa benar atau tidak. Dan jangan memberitakan sembarang nomor PIN kita. Oh password iya, kita. jelas. Jelas itu banyak modus itu. Baru-baru ini juga begitu. Sok kenal juga. Saya Pak. Sok kenal. Saya tahu kita itu penipu. Jangan main-main. Saya tidak suka begitu. Langsung ditutup. Kan udah sok kenal juga seperti itu. Jadi sahabat budaya hati-hati, jangan mudah percaya apakah cuma di SMS, melalui paket, melalui telepon, atau semacamnya itu jangan mudah percaya. Ya mungkin bisa dikedepankan pakai logika gitu berpikir ya. Iya, pokoknya negara itu waspada, curiga, dan jangan mudah percaya. Selalu negatif thinking gitu ya. Selalu negatif thinking, terus seperti itu. Karena itu kan tidak jelas juga. Apalagi momen-momen sekarang mungkin orang, tahu banyak orang terima THR, aksi penipuan. Oh iya, itu yang tadi saya bilang. Sekarang itu di Indonesia itu penipu banyak, tapi yang ditipu masih kurang. Iya betul. Ini karena memang faktor ekonomi kan. Sudah kan tadi malas kerja juga sebenarnya. Pekerjaan banyak, cuma malas karena faktor kemalasan saja. Dia tidak mau kerja keras dan tidak mau kerja bersih. Dan itu mungkin juga yang judi online semua itu penipuan juga sebenarnya. Oh iya. Jadi dapat jutaan rupiah ternyata itu sudah disetting ya. Iya kan, anak-anaknya dia dulu dikasih gula-gula dulu, iya kan? Satu kali dikasih menang dulu, bagaimana supaya tertarik kayak begitu, iya kan? Karena sudah kecanduan manisnya, hanya ada kecanduan, iya kan? Dikasih menang dulu sekian, dia anda gembira, saling mencoba, akhirnya anda habis. Seperti itu sebenarnya, tapi kita tidak pernah sadari kan? Seperti itu. Jadi saya kira untuk menghindari penipuan itu tadi, jangan mudah percaya, selalu buruk sangka, buruk sangka sajalah, gitu, dan waspada lah. Artinya yang terakhir saya kira selalu bertanya kepada orang yang ada di sekitar kita lah, apakah ini betul atau tidak ini. Itu yang perlu dikedepankan saya kira kalau kita mau menghindari penipuan itu. Terima kasih banyak Pak Jono atas masukan dan pengalamannya berbagi cerita dengan Prof. Jadi pelajaran bagi kita semua. Nah, karena sudah bilang oke nih, jadi udah pamit nih. Iya. Sudah lumayan lah waktu. Selamat menanti berbuka puasa. Iya kan? Siang. Semoga selamat sampai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Jono di Barungga. Terima kasih. Ternyata kita mendengarkan pengalamannya yang pernah mengalami hal-hal penipuan itu bagi orang lain, bahkan hampir menjadi korban
0811400950. Halo Baribasa, assalamualaikum, selamat pagi. Iya, halo. Siapa nama tak lagi, baik? Deng Saleh. Iya, bagaimana kabarnya Deng Saleh di hari ke-20 Ramadan ini? Alhamdulillah. Bagaimana puasanya masih kuat? Alhamdulillah. Berarti nggak ada bolong-bolongnya gitu di. Alhamdulillah. Deng Saleh, ini kan marak aksi penipuan jelang Ramadan kali ini. Banyak cara-caranya. Ada dengan telepon, ada juga lewat SMS, ada juga lewat lembaran-lembaran yang dilempar ke setiap rumah, dan juga ada pakai tukar. Berbagai cara, banyak akal-akalannya. Nah, sebagai masyarakat itu sendiri atau kita sendiri, apa yang perlu diantisipasi atau dihindari agar ya betul. Apa namanya, setiap saat karena itulah orang itu ada oknum itu dia jadikan juga itu mata pencaharian. Makanya itu yang begitu banyak gayanya, banyak caranya. Kalau dia pikir cara-caranya yang satu itu tidak itu dan pasti ketahui, dia cari lagi. Gimana supaya yang orang dapat pandai-pandainya katanya itu artinya menangkap yang para penjahat, ya penjahat juga lebih pintar. Betul ya. Lebih cerdik. Itu seperti penjahat, polisi itu lebih pintar. Mencari terus bagaimana supaya mereka tidak berhasil. Nah, itulah biasanya kita pandang bahwa ini bulan Ramadan, bulan apa. Itu yang begitu itu tidak begitu. Dan kalau memang modelnya sudah begitu, kalau dia mau mengambil barang itu dia sudah pilih barangnya di mana, makanya itu tidak terjadi itu namanya alat-alat politik diambil bagaimana kan. Oh iya betul. Kalau kita mau berpikir logis tidak baik, mengatakan jadi itulah artinya karena manusia baik dari kita makanya betul-betul hanya baik dengan kita semuanya harus selalu waspada dan iya harus waspada dan pintar-pintar lah. Jangan menjolok ya. Dan juga mungkin jangan mudah terpercaya iming-iming dengan pemberian hadiah ratusan juta, miliaran. Iya. Sekali lagi saya katakan, itu yang penting itu banyak sekali gayanya. Banyak caranya. Dia mencari cara dan bagaimana supaya mereka bisa percaya. Kita harus buat caranya biasa. Iya. Kalau kita masuk, ambil air minum, ya dia di luar berarti. Betul. Di luar mereka tidak ada, sudah membawa lari apa yang tidak yang di rumah misalnya hati atau apa. Atau bisa jadi juga langsung dihipnotis gitu ya. Kalau yang dihipnotis itu kan biasanya kita kan bicara langsung. Artinya kita langsung percaya begitu. Ada begini. Biasanya kalau kita dihipnotis kita langsung nurut. Iya. Malah itu kalau mereka itu anunya malah kadang seperti yang kita pahami kita keluarkan kita berikan sama dia. Nah iya. Ngeri. Bahaya juga dia. Bahaya betul kalau
perlu sekali pintar sekali kita ini sekali ini kalau begini ini tadi kita semua bisa bilang apa pun kita biasa ini kita bergerak sama dia biar sebentar kalau sudah kita sadar ya kita biasa mental kita Tapi yang saya lihat sendiri pernah ngalamin gitu ya? Pernah ya. Itu anak saya. Itu bentuk modusnya bagaimana itu? Ya begini, kebetulan saya Bang ya. Saya berada di rumah saudara saya kan. Iya. Ya, anak saya kan di rumah sama mamanya. Dia di sekolah. Di sekolah. Itu saya juga kenapa dia? Bukan nomor saya dia hubungi dia. Tapi dia tahu lagi nomor saya. Bersama sama saya. Jadi kita bicara bilang begini Pak, anak ini ada di sini. Sama saya ini anak ini pulang sekolah, dia pakai sekolahnya katanya di apa namanya, katanya di sekolahnya datang di sini minta perlindungan. Jadi bagaimana Pak? Lakukan saja kita bantu saja kalau memang kita transfer saja apa namanya uang ongkosnya baru kita kembalikan anak tadi itu. Oh ya dulu dan jadi betul itu ya cara kenapa saya itu ya itulah Tuhan yang berkata dan menelpon ke mamanya dan menelpon ke mamanya bilang ada jalan tak sini. Ada di rumah itu ada. Lagi pulang sekolah bilang. Iya sudah pulang sekolah. Tidak ada di rumah. Nah itu tapi jadi langsung pergi balik bilang. Tunggu saya. Saya tidak bertanya apa anda ini. Iya. Kembali dikerjain di. Kalau saya ada di rumah. Jadi dia bilang, ya Pak, sebentar tunggu Pak, nanti saya transferkan. Ternyata dia yang tertipu. Ada barangkali Bang yang beberapa kali kita pulang itu dari rumah, dia menelpon terus. Tapi itu dulu, waktu saya mau pulang ke rumah, saya tahu itu sama itu bilang. Sekali telepon saya itu, dia mau dari sana, katanya anak saya itu, ada di rumah sudah pulang nih. Jadi itu kemarin juga waktu di telepon dia bilang sudah pulang itu baru dia nanya di rumah lagi. Alhamdulillah. Itu bagian yang selain kita tunggu harus waspada. Cek and recheck nih. Kalau ada yang bersuami, kita jalan terus berpikir dengan apalagi kalau kita ketemu orang yang kenal atau yang belum dikenal kita harus selalu datang waspada. Dan jangan mudah percaya dan jangan panik gitu ya. Betul karena ada itu lagu yang agama ya. Jangan disangka itu air tenang tak berbahaya. Itu lebih waspada katanya. Ya. Karena kita mana semua dunia maupun yang menelpon yang bertamu kita berkesempatan kenalan baik kenalan terlalu kenal semuanya kita selalu ada waspada. Tidak semuanya orang itu yang kita kenal, tidak semuanya orang itu jangan sama kita kan. Tidak semua. Jadi yang namanya itu kewaspadaan atau senantiasa kita lakukan begitu. Karena kalau kita terlalu apa namanya dan itu ya itu saya bilang tadi. Tidak semuanya kenalan yang kita sama kita, tidak semuanya orang yang kita kenal
mereka tidak tahu tentang kebutuhan ini mereka. Oh iya. Sedangkan mereka itu dia jadikan ladang ini. Ladang. Pekerjaan ini mereka meningkatkan nilai operasinya. Dengan cara-cara yang tidak halal. Iya, jelas tidak halal begitu. Mereka tidak tentu bilang halal-haram sama saja. Dihantam yang penting ada kesempatan dalam hidup kita. Iya. Cara-cara penghuni neraka. Oke. Ya, bagus banyak Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, nanti Bang Ri akan kembali lagi di ruang dengar Anda. Kita dengarkan, kita dengarkan dulu beberapa